Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berbicara mengenai kurban Bani Israel, Bani Ismail itu sama-sama korbannya adalah hewan. Hanya agama Kristen ini yang tampil untuk ditertawakan oleh orang-orang yang berakal. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam pengajaran Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wabashiril mukhbitin, kata Allah. Dan bagi setiap kaum telah Allah syariatkan, aku mensyariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu berserah dirilah kalian kepadanya dan sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi menurut Al-Quran, seluruh kaum, seluruh nabi ketika disyariatkan berkurban, maka kurbannya itu adalah hewan ternak. Di dalam Imamat 1 juga diterangkan seperti itu. Berbicaralah, katakanlah kepada orang-orang Israel, dabar, dan katakan kepada mereka, informasikan dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara Bani Israel hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Elohim, maka wajib hukumnya mempersembahkan persembahan dari ternak, yaitu lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jadi Bani Ishak korbannya adalah hewan, Bani Ismail korbannya adalah hewan. Bani Kamfret itu korbannya manusia, bahkan katanya Tuhan. Nah, ini memang mereka pantas untuk ditertawakan. Seperti itu, Bang Handi, silakan. Masya Allah. Kalau komentar Pak Esau gimana? Pak Esau, paparan Bang Joma. Iya betul. Karena kalau kita mengacu kepada imamat yang memang kita paham, cuman sebagai syariat diksi ada perbedaan antara Muslim dan Nasrani, di mana pengorbanan ini adalah suatu bentuk kepercayaan, di mana yang kami pahami. Jadi tidak mesti satu orang satu korban, bisa juga karena ini dalam sebuah kaum, artinya kaum itu berkelompok. Kelompok ini yang kami maksud adalah suatu keluarga. Artinya satu keluarga ini mengorbankan satu korban hewan. Jadi hanya perbedaan masalah syariat aja. Tidak mesti satu orang, misalnya satu domba atau sapi atau lembu ya. Jadi hanya perbedaannya di situ. Jadi satu keluarga mewakili satu hewan dikorbankan, gitu Bang. Bang Andi ya. Kalau pendapat Pak Esau di samping dogma ini, sebenarnya pembelokan ajaran ini menurut Abang siapa ya? Ada bisa menyebut nama Bang? Kalau nggak bisa menyebut nama, mungkin menyebut daerah apa gitu, sumber dari mana gitu menurut Abang? Ya, artinya semua denominasi Kristen yang saya hafal dan saya pahami itu mengacu kepada suatu kepercayaan bahwa yang disalib itulah Yesus. Nah, dari situ semuanya menjadi narasi yang jadi benar dalam pemahaman dogma. Nah, itulah yang menjadi
ketidaksepakatan kami dengan pihak Kristen dalam hal ini, begitu Bang Andi. Kalau Banyumak sendiri ini pembelokannya siapa ya? Banyumak bisa menyebut nama atau seperti apa? Jadi sebenarnya begini Bang Handi, kalau saya ditanya, maka pendekatan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar pijakan saya menjawab. Apa itu? Bahwa sebenarnya Nabi Isa dan yang mereka sebut Yesus itu sebenarnya adalah oknum yang satu. Isa dan Yesus itu adalah oknum yang satu. Hanya mereka yang membelokkan ajaran itu, karena mereka ini mengambil ajaran dari orang-orang Farisi. Orang Farisi ahli Taurat yang menyesatkan ajaran Nabi Isa, sehingga muncul kemudian oknum-oknum yang mempercayai kepada pengabaran orang-orang Farisi tersebut. Maka muncullah kemudian ajaran paganisme, mengatasnamakan Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yesus itu Nabi Isa. Intinya itu di situ. Yang membedakan itu adalah cara pandang, konsep kepercayaan yang membuat itu berbeda. Tapi sebenarnya yang diceritakan oleh Al-Quran itu yang diceritakan oleh orang Kristen. Al-Quran membahas Nabi Isa oleh karena Nabi Isa disalah ajarkan kemudian oleh orang-orang pada zamannya. Al-Quran membahas Injil karena mereka kemudian menyalahartikan dan menyalaajarkan apa yang menjadi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa. Itu loh. Sehingga kalau kita ingin mencari benang merahnya, yang fiktif itu sebenarnya adalah Yesus yang datang melalui orang Barat. Ini sedang berbicara oknum yang datang kepada Bani Israel, yaitu Al-Masih. Itu Al-Masih yang datang, orang yang lahir tanpa ayah, yang diberikan hikmat Injil kepada mereka. Mereka semuanya ganti. Yang tadinya namanya Isa, yang tadinya namanya Yosua, yang tadinya namanya Eso, mereka ganti. Yang tadinya kitabnya Injil, mereka ganti menjadi Bible. Semuanya mereka ganti. Jangankan Isa, Tuhannya Abraham aja mereka ganti menjadi Yesus. Ya. Jangankan Injil, kitab Tauratnya Nabi Musa aja mereka ganti menjadi Perjanjian Lama. Jangankan itu, hal yang sangat dahsyat pun mereka ganti. Apalagi yang kecil-kecil, kayak babi yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya hari Sabtu menjadi Minggu, yang tadinya sunat menjadi tidak sunat. Kan memang tabiat mereka itu sama seperti yang mencobai dan yang menggodai Adam di dalam Gan Eden. Jadi selalu menentang hukum yang maha tinggi, selalu menentang hukum Tuhan. Tuhan yang mengatakan jangan kau makan, iblisnya mengatakan makan. Tuhan yang mengatakan sunat, iblisnya mengatakan jangan sunat. Jadi kelihatan. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitabnya mereka, karena mereka membuat makar kemudian sehingga Allah menjawab makar itu melalui kitabnya mereka sendiri. Waspadalah, 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 waspadalah kepada Kristen. Inti pesannya Yesus itu, andai saja Yesus hadir hari ini, maka dia akan mengatakan waspadalah kepada Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Bertentangan. Coba, apa yang sama dengan ajaran Yesus dengan ajaran Kristen hari ini? Ayo, ada nggak Kristen yang mampu menjawab? Tak ada. Apa yang sama? Yesus puasa, Kristen puacu. Yesus sholat, mereka salah. Gak ada yang sama, gak ada. Semuanya bertentangan. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada pembinasa keji. Itu yang Yesus
dipesan-pesankan di dalam Matius 24. Jadi seperti itu Bang Handi. Jadi oknum yang menyesatkan itu adalah yang disebutkan di dalam Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Demikian. Masya Allah. Terus kok masih Banyuman nih, sambil menunggu teman Kristen yang naik, silakan nanti ya. Pak Esau menanggapi dulu, silakan Bang. Ya baik. Saya mau menanggapi ya, kalau memang Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih atau Yesus adalah sosok yang sama, dari beberapa narasi yang saya ambil dari suatu kitab terdahulu adalah, saya di luar konteks Quran karena ini adalah suatu nubuat. Nubuat adalah suatu kejadian yang memang belum terjadi. Nah, dari beberapa diksi, terutama dari Taurat dan kitab nabi-nabi terdahulu, adakah suatu nubuat yang memang untuk Isa Al-Masih? Karena begini, saya pernah berdiskusi dengan orang Yahudi. Tidak satupun nubuat itu yang merujuk kepada Isa Al-Masih atau kepada Yesus atau kepada Yesus, karena dasar pernikahan jelas dan tertolak. Nah, yang saya anehkan, beberapa rekan Muslim juga mengiyakan bahwa itu adalah Taurat, adalah kitabnya orang Yahudi. Maksud saya di sini adalah dengan kesamaan bahwa Nasrani dan Muslim ini menyamakan bahwa Isa itu adalah seorang utusan, pastilah ada suatu nubuatan buat beliau. Nah, dari kitab terdahulu di Taurat maupun di Yesaya, adakah suatu ayat yang memang atau suatu nubuatan yang ditujukan kepada Isa Al-Masih? Hanya itu aja berjumpa. Iya. Di dalam di kitab mana yang saudara minta? Ya, baik. Kalau yang di Yesaya 11 sampai 34 itu. Yesaya? Yesaya 11. Ada ya, Yesaya 11, Bang. Adakah yang merujuk? Ya, betul. Ada sampai 34 kan itu. Iya. Menurut Bang Juma di mana gitu ayatnya? Karena setiap saya mau membawakan suatu ayat atau suatu nubuatan dari beberapa kitab terdahulu selalu ditolak oleh pihak Yahudi, begitu. Jadi gini Bang, Al-Quran mengatakan begini, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi seruannya kemudian adalah bahwa ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi atau Bani Israel, kata Allah, mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan bahwasanya kedatangan Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk menjelaskan sebagian dari kitab, isi kitab yang mereka sembunyikan. Nah, ini diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Artinya bahwasanya orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi terdahulu itu merubah-rubah kitab mereka, menyembunyikan kitab mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasulullah Muhammad SAW telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi Al-Quran ini kemudian menjelaskan demikian, artinya bahwasanya memang orang-orang terdahulu itu selalu merubah-rubah firman Tuhan, karena mereka tidak peduli kepada apa yang didatangkan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka kemudian tidak seperti kaumnya Nabi Muhammad, tidak sama seperti kaum Hawariyun, tidak sama. Sehingga kalau kita berbicara mengenai apakah ada di dalam kitabnya orang Yahudi nubuah tentang Nabi Isa alaihissalam, maka saya mengatakan di mana
Torah atau kitab para nabi yang muncul, yang ada pada hari ini? Ada nggak kita bisa melihat itu? Saya sebagai muslim, saya nggak bisa mengatakan bahwa di dalam Taurat Nabi Isa dinubuatkan, karena sampai hari ini kita belum pernah melihat Taurat itu seperti apa. Yang sampai kepada tangan kita itu hanya terjemahan Septuaginta yang direvisi, dan direvisi. Kita nggak ngerti itu loh. Yang mana yang sebenarnya Taurat ini? Karena Al-Quran mengatakan bahwa mereka telah merubah-rubah firman Tuhan. Jadi apa yang menjadi dasar saya berbicara ketika kemudian dikatakan bahwasanya Taurat itu sudah diganti-ganti, sudah dicampur adukkan? Nah, sementara kita tidak bisa melihat mana yang asli, yang datang dari Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran kemudian di surah Al-An'am ayat 91, Allah Subhanahu wa taala di situ dengan jelas ya menerangkan kemudian dengan terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nura wa huda linnas taj'alunaha qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum walillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah lah yang menurunkan Taurat, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Jadi susah bagi kita untuk mengatakan bahwa di dalam Taurat itu ada nubuatan Nabi Musa, karena kita tidak pernah melihat kitab Taurat. Apa ada nubuatan untuk Nabi Isa? Karena kita tidak pernah melihat kitab Taurat. Kalaupun ada yang muncul misalnya di dalam pengajaran orang-orang Kristen, seperti Yesaya 9 nomor 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, ini tidak cocok dengan Yesus atau Nabi Isa. Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ini tidak cocok dengan Yesus atau Nabi Isa. Yesaya 53, dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Tidak cocok dengan Nabi Isa, tidak cocok dengan Yesus. Yeremia 23 nomor 5 nomor 6, semuanya waktunya akan datang, demikianlah firman bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan kepada negeri, dan zamannya Yehuda, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Ini juga nggak cocok dengan Yesus, nggak cocok juga dengan Nabi Isa. Bilangan 24:17, aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan Filipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Ini tidak cocok dengan Yesus. Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini lebih cocok kepada Nabi Muhammad, gak cocok kepada Yesus, gak cocok kepada Nabi Isa. Kejadian 17:19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamainya Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal dan keturunannya. Ini juga tidak cocok untuk Nabi Isa, untuk Nabi Yesus. Jadi kita kehilangan arah. Kenapa?
karena kitab Taurat itu dibuat bercerai-berai. Makanya hari ini kita tidak menemukan itu. Mana kitab Taurat? Siapa yang berani menunjukkan? Gak ada kan? Gak ada. Sekira begitu, saudara Esau. Baik, terima kasih ya Bang Juma informasinya. Karena begini, jalur kenabian adalah suatu memang benang merah yang memang harus kita ketahui secara dasar, secara akademik atau literasinya ada. Ada beberapa pemahaman yang saya pernah dengar Bang Juma juga berdebat tentang di ulangan 18 hal-hal yang bersifat yang berdebat kepada baik kepada Baginda Isa atau kepada Yusa bin Nun. Ini menjadi satu diksi parameter dalam pengukuran kemana dia berlari. Nah, dari beberapa nurbat yang memang tidak ada, saya akan emang cuma dari apa yang saya lihat di sini. Ini sifatnya secret. Saya akan melihatkan satu dari Injil Thomas yang narasi dan informasinya ada bahasa aslinya atau original teksnya. Tapi saya tidak berani membuka di sini. Cuma saya hanya ingin tahu pandangan dari Bapak. Ternyata tidak ada. Nah, kalau menuju kepada Baginda, sebenarnya hanya satu kaum Nasrani lah yang memang menyatakan itu ada. Sepemahaman saya, tidak usah kita mencari suatu literasi yang berat-berat, karena memang ada suatu kitab yang kami percaya, yaitu dari Nabi Buhairah yang menyatakan beliau bertemu dengan seseorang yang memang dalam perjalanan ke negeri Sam. Nah, itu adalah menjadi validasi kaum kami yang memang menyatakan terlebih dahulu mengenal Baginda Muhammad. Tapi saatnya saya ingin beliau masih kecil waktu itu. Mungkin itu sebagai literasi yang memang kami pahami dari Rabi kami tahu. Mungkin itu aja Bang Jiwa. Silakan. Iya. Jadi saya ingin tanya kepada saudara Esau, sejauh saudara belajar, ada nggak nubuat yang jelas gitu loh, yang saudara temukan kemudian di kitabnya orang Kristen Perjanjian Lama? Yang hampir mirip dari kitab yang hampir mirip ya Pak, yang hampir mirip itu dari Yohanes 1, di mana dikatakan narasinya saya lupa. Itu sebenarnya diambil dari suatu Injil yang dianggap apokrif. Itu terdapat di Injil Henok atau di Injil Thomas. Itu juga terdapat narasi yang seperti itu. Cuman Lukas, Anda tahu sendiri kan, dia adalah seorang penyidik atau seorang wartawan yang mengambil beberapa narasi atau informasi penting dari Injil-Injil kami terdahulu. Begitu Bang. Jadi itu adanya di kitabnya kitab apokrif. Ya betul, ada dua yang saya pahami, itu di kitab Henok dan di Injil Thomas di perikop terakhir. Oh, iya. Berarti memang tidak ada di kitab yang digunakan oleh saudara kita Kristen hari ini ya? Ya, tidak ada ya Bang? Tidak ada. Iya, Karena begini, banyak beberapa diksi informasi dari kitab-kitab dari kanunikan itu mengutip beberapa yang memang yang diapokrifkan. Banyak contohnya di situ ya, terutama dari dua Injil itu, dari Henok dan Thomas. Cuman ini ambilnya dari suatu kesejarahan ya, dari suatu asal mula atau nubuat atau kejadian ajaib atau mukjizat. Bahkan dari suatu ayat pedang juga itu diambil dari kitab Henok. Hanya itu sih ya yang saya tahu. Mereka apokrifkan tapi mereka ambil narasinya, karena tidak mungkin Lukas bisa menerima firman. Hanya itu. Iya.
Iya. Ya, sekian. Terima kasih Bang Jawa, silakan. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke Bang Andi. Oke, ada yang lain? Bang, kita sapa dulu ini. Forex, ada Forex atau Wahab, dua-duanya Oten. Ya, selamat malam. Iya, malam Bang. Silakan Bang. Ya, selamat malam Bang Suma. Iya, malam. Ya, saya ingin bertanya ke Abang Suma, boleh? Boleh. Ya, tadi Abang Suma menarasikan bahwa kitab Taurat itu sudah disembunyikan oleh orang-orang Kristen. Bukan. Nah, Bukan orang Kristen yang memberikan, tapi ahli kitab. ya, oke, baik, saya ngerti. Jadi kitab Taurat itu sudah disembunyikan oleh ahli kitab. Iya. Nah, dengan alasan bahwa ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dia datang menyempurnakan apa yang sudah ditiadakan itu. Nah, yang saya ingin tanya kepada Bang Suma, ketika Taurat Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sebagai penyempurna terhadap Taurat yang sudah disembunyikan itu, berarti kan otomatis di dalam Quran akan ada Taurat baru untuk menyempurnakan Taurat yang sudah hilang. Nah, yang saya ingin tanya, di dalam Quran mana kitab Taurat yang datang disempurnakan itu? Apa bunyinya? Ya, jadi ini pertanyaan yang lucu ya. Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Berarti kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian diberikan wahyu oleh Allah berupa ketetapan dan hukum-hukum, di mana hukum-hukum itu diberikan oleh Allah untuk Nabi Musa ajarkan kepada kaumnya. Itu pasti. Ulangan 33 nomor 4 dan seterusnya. Jadi hukum Taurat itu hanya berlaku kepada kaumnya Nabi Musa. Nah, lalu kemudian Al-Quran hanya memberikan informasi bahwa Allah memberikan Taurat kepada kaumnya Nabi Musa. Contoh misalnya dalam Al-Quranul Karim dijelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biman nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal baru bimastuhfizu min kitab, dan seterusnya. Sungguh kami telah mewahyukan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama, demikian juga para rabi-rabi atau pemimpin-pemimpin di antara mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Jadi ada perintah kepada orang Yahudi, jangan kau menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Artinya Tuhan mengetahui akan adanya keadaan di mana orang-orang Yahudi akan melakukan hal yang dikatakan oleh Allah ini. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa katabna alaihi bima an-nafsa bin nafsi. Kami telah menetapkan bagi Yahudi di dalam kitab Taurat bahwa nyawa dibalas nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan seterusnya. Lalu Allah mengatakan, faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratullah.
Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut yang turunkan Allah kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi Al-Quran sudah hanya menjelaskan bahwa segelintir hukum yang ada di dalam Torah itu seperti itu. Tapi kitabnya nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Kitabnya itu adalah miliknya orang Yahudi. Yang patut kita mintai adalah mereka. Mana kitabnya Nabi Musa? Nah, mereka akan tunjukkan tuh, ini bang. Apa dasarnya Anda mengatakan ini kitabnya Nabi Musa? Dari mana Anda bisa tahu? Apakah dihafalkan pengikut Nabi Musa atau dicatatkan oleh pengikut Nabi Musa? Setelah itu pergi dari murid Musa kemana? Lalu kemana? Lalu kemana? Lalu kemana? Mata rantai penyampaian kitabnya Nabi Musa sampai di tangan Anda itu tradisi apa yang digunakan? Ada enggak? Terangkan. Enggak ada. Jadi sedangkan mereka yang punya kitab tidak bisa menunjukkan, apalagi kita umat Islam. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, orang-orang yang diberi Taurat, Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak dari hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Itu menurut Al-Quran. Nah sekarang kalau kitab itu tidak disembunyikan, mana? Ada nggak yang bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa? Tak ada. Demikian. Baik. Lalu kira-kira untuk apa Quran datang menyempurnakan kitab sebelumnya jika ternyata kitab sebelumnya itu hanya untuk orang Yahudi? Untuk apa disempurnakan oleh Al-Quran kalau ternyata bagus. Itu hanya untuk Yahudi? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi begini, yang disempurnakan oleh Allah itu bukan kitabnya Yahudi. Yang disempurnakan oleh Allah itu adalah hukum-hukum. Jadi hukum yang tadinya hanya separuh diberikan kepada orang Yahudi, begitu Al-Quran datang, maka hukum itu disempurnakan bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk seluruh umat manusia, termasuk Anda. Itu yang dimaksud. Jadi ketika Allah berbicara kaidah atau tata cara ibadah yang datang kepada Nabi Musa dan kaumnya, maka tata cara ibadah setelah disempurnakan menjadilah sholat yang ada di dalam ajaran agama Islam. Jadi bukan hukum yang, bukan Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu yang disempurnakan, bukan, tapi hukum yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia itu yang disempurnakan. Bukan untuk seluruh umat manusia, pasti seluruh umat manusia. Kalau di dalam hukum Taurat, contoh, hai orang Israel, katakanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada Bani Yakub, katakanlah kepada anak-anak Israel, hukum ini hanya berlaku kepada Yehuda, hukum ini tidak berlaku kepada bangsa lain. Nah itu yang disempurnakan itu, bahwa yang tadinya hukum untuk Yahudi saja, Israel saja, ketika hukum itu datang disempurnakan untuk seluruh anak keturunan Adam. Itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tidak seperti di mana? Di Torah. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Musa, ya Abraham. Itu disifati oleh kitab yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Kalau Al-Quran tidak, suruhannya kepada seluruh umat manusia. Siapa yang merasa manusia, maka dia akan terpanggil untuk beriman kepada Al-Quran. Siapa yang tidak merasa manusia, maka dia akan kufur terhadap Al-Quran. Sederhana, Bob. Silakan. Oke. Baik.
Pernah nggak orang Yahudi memvalidasi bahwa aturan atau tata ibadah sholat yang dipakai di dalam yang dipakai oleh umat Muslim yang ditulis di dalam Al-Quran itu diakui sebagai Yahudi bahwa itu adalah hukum yang disembunyikan? Pernah nggak divalidasi sama Yahudi bahwa sholat itu sudah yang disembunyikan? Ya, jadi gini, orang Yahudi jangankan mengakui, jangankan mengimani Al-Quran yang kitabnya orang Islam, mengakui kitabnya Yesus, mengakui kitab para nabi aja oga, boro-boro mengakui tata cara salatnya Islam, ya, mengakui Isa Yesus aja kagak. Kalau mereka sudah mengakui berarti mereka nggak Yahudi lagi. Tetapi ada sebagian mereka yang lembut hatinya masih mengakui tentang kebenaran Nabi Muhammad. Ada sebagian dari mereka yang lembut hatinya mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah sama seperti Tuhannya umat Islam. Ada di antara mereka yang lembut hatinya bahwasanya mereka boleh ibadah di masjid dibandingkan ibadah di gereja, sebab masjid adalah tempat menyembah Tuhannya mereka, sedangkan gereja tempat menyembah berhala. Ada yang lembut hatinya seperti itu ada. Banyak rabi-rabi Yahudi yang menerjemahkan kemudian Yod-Heh-Vav-Heh ke dalam bahasa Arab menjadi Allah. Banyak. Sedangkan orang-orang Kristen ketika menerjemahkan Yod-Heh-Vav-Heh ke dalam bahasa Yunani pada kala itu diterjemahkan menjadi Theos, menjadi dewa. Nah itu. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan ada nggak yang memvalidasi secara sah, ya, secara akademik, ada di antara mereka yang mengakui itu. Bahkan mereka ada yang sholat di masjid, ada. Tapi secara umum, secara agama, paling-paling bentuknya adalah ya agama kita agama Yahudi, kitabnya kita adalah kitab Taurat, dan kitab dari Nabi keturunan Nabi Ismail adalah Al-Quran. Ada. Tapi mereka membenarkan Al-Quran sebagai kalam Allah. Tetapi karena mereka merasa diri mereka adalah Taurat, maka mereka tetap beriman kepada apa yang mereka sebut dengan kitab Tanakh. Karena tidak semua orang Yahudi itu sesat. Tidak semua orang Yahudi itu adalah kufur terhadap Allah. Ada juga yang beriman kepada Allah, ada. Hanya saja ketika didatangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi penutup, sejatinya harusnya mereka itu beriman, karena itu adalah perintah. Sama seperti ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, ketika datang Nabi Isa atau Yesus, maka sejatinya mereka beriman kepada Nabi Musa dan wajib beriman kepada Nabi Isa. Nah, sejatinya orang yang beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, begitu datang baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus, dan juga Nabi Musa alaihissalam. Sama yang seperti kami alami. Kami beriman kepada para nabi, beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim. Kami beriman, dan beriman juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya banyak orang mu'alaf itu ditanya, kenapa ente mu'alaf? Ya kalau saya mu'alaf bang, saya beriman kepada Nabi Muhammad, dan saya juga beriman kepada Yesus, beriman juga kepada Nabi Musa. Tapi kalau saya Kristen, saya hanya beriman aja kepada Yesus, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah itu alasan sebagian besar dari orang-orang yang saya pimpin sendiri untuk bersyahadat. Demikian, silakan. Berarti apakah bisa disimpulkan bahwa jika tidak ada klaim dari Yahudi sendiri tentang
sholat, tata cara bersembahyang itu yang dihilangkan di dalam apa? Katanya kitab yang telah disembunyikan. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa Quran yang diklaim sebagai penyempurna kitab sebelumnya itu hanya klaim sepihak dari Quran? Sebenarnya kalau kami memandang Al-Quran sebagai Muslim, kami memandang Al-Quran itu adalah pernyataan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Taurat, yang mewahyukan Mazmur atau Zabur, dan juga yang mewahyukan Injil. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu mutlak menjadi patokan hukum. Kalau orang-orang Yahudi tidak menerima Al-Quran, ya itu memang Al-Quran sudah mengatakan bahwa mereka itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi bukan tolak ukur, bukan cara pandang Kristen terhadap Al-Quran terkait dengan kitab-kitab terdahulu, bukan. Kalau tidak ada kemudian nubuah, tidak ada kemudian ramalan dari para nabi tentang Al-Quran, ya tak masalah. Yang penting kami beriman Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena kita mau beriman kepada Taurat, kalaupun Taurat itu ada, itu hanya untuk Bani Israel. Kita mau beriman kepada Injil, kalaupun Injil itu ada, itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Al-Quran ini cakupannya sudah sangat luar biasa kesempurnaannya. Terkait dengan ibadah, terkait dengan hubungan kepada sesama manusia, semuanya lengkap. Hubungan kepada pencipta langit dan bumi. Dan Al-Quran itu untuk semua orang, universal. Bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu suku, bukan untuk satu kelompok saja. Tapi Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Jadi siapapun boleh mendaftar sebagai umat Islam dan mengimani Al-Quran. Sedangkan kalau, mohon maaf nih, kita singgung sedikit. Sedangkan kalau Anda melihat secara teliti, surat-surat yang ditulis oleh Paulus itu bukan untuk seluruh umat manusia. Itu hanya untuk orang seperti Lukas. Lukas ditulis untuk seorang yang bernama Theophilus. Itu bukan untuk orang Kristen. Seperti Roma, itu surat yang ditulis untuk orang-orang yang ada di Roma, bukan untuk orang Kristen yang ada di Indonesia. Apa yang dituliskan Paulus itu semuanya adalah untuk orang-orang yang ada sesuai dengan peruntukannya. Contoh misalnya Korintus, kitab Korintus itu Paulus tuliskan untuk orang-orang yang ada di Korintia, tengah selatan Yunani. Kalau kitab Filipi itu kitab dari Paulus untuk orang-orang yang ada di munisipal Filipio di Yunani juga. Kalau Kolose itu dari Paulus yang diperuntukkan kemudian untuk jemaat yang ada di kota kuno di Frigia Utara, Laodikia. Galatia itu adalah surat dari Paulus untuk orang yang ada di Galatia, tepatnya di Ankara, Turki. Mana surat Paulus untuk orang Indonesia? Tak ada. Enggak ada. Bahkan ada surat yang ditulis oleh Paulus yang diperuntukkan untuk satu orang saja, yaitu Filemon. Filemon ini adalah orang yang bernama, yang sering-sering disebutkan oleh Paulus sebagai anaknya, anak didiknya, yang tinggal di Apria, di Arkhipus, orang yang ada di wilayah Efesus. Itu yang saudara harus pahami. Bahkan surat Titus ini kalau Anda baca dengan teliti, surat Titus itu Paulus tuliskan untuk seorang anak yang bernama Titus yang ada di Antioquia. Jadi surat-surat Paulus itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang kepada siapa diperuntukkan surat itu. Bukan untuk seluruh manusia, bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Sedangkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia.
bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku berikan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau mengajarkan kepada seluruh manusia, agar supaya mereka mengetahui apa yang mereka harus lakukan ketika hidup di dalam dunia ini. Itu kata Allah. Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulul bil haqqa, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatan min rabbikum, dan seterusnya dan seterusnya. Wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia. Sedangkan kitab saudara itu Shema Israel. Ada lagi, hai orang-orang Yahudi, wahai orang, katakanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada orang Yahudi. Lalu mana? Katakanlah kepada seluruh manusia di dalam Bible. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru Anda gabungkan, cari satu data yang mengatakan katakanlah kepada seluruh umat manusia. Itu sampai kemudian ayam menggunakan baju kemeja, Anda tidak akan pernah menemukan. Tidak ada itu. Jadi kitab yang diperuntukkan untuk orang Indonesia itu tak ada. Wahai orang Manado, wahai orang Kupang, wahai orang Flores, wahai orang Papua, wahai orang Toraja, itu tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi itu hanya pandai-pandaian orang barat merevisi sampai ke Indonesia, sampai Anda menjadikan kitab itu sebagai ya sebuah buku yang Anda pakai, yang Anda tenteng meski Anda tidak pelajari untuk menyembah anak orang. Gitu, Bang. Oke, baik. Oke. Jadi ketika Anda menarasikan bahwa sholat ini adalah hukum yang ada di dalam Quran, di mana Quran itu sendiri diklaim sebagai penyempurna terhadap kitab sebelumnya. Nah, jadi apakah bisa dipastikan bahwa yang disembunyikan, isi dari kitab yang disembunyikan ahli Taurat sebelumnya itu adalah sholat? Iya, betul. Al-Quran mengatakan begini. Oke, baik. Di dalam surah Al-Maidah, walaqad ahsallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa antumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Allah mengatakan apa? Wahai Bani Israel, aku memilih engkau 12 suku. Aku mengangkat kalian dan aku bersama dengan kalian. Sungguh jika kalian wahai Bani Israel melaksanakan salat dan beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, maka aku akan menghapuskan dosa-dosamu dan pasti aku akan masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Akan tetapi kata Allah, paman kafara ba'da zalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kafir, ingkar terhadap rasulku, utusanku, baik itu Nabi Musa, baik itu Abraham, baik itu Daud, Salomo, Yesus, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Itu kata Allah. Jadi orang-orang Yahudi memang sudah diperintahkan sholat. Makanya Anda baca Matius 26 nomor 39, Yesus sholat. Bukan salto, kaki kanan maju, kaki kiri maju, loncat 2 langkah, la 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 la. Kaki kiri mundur, kaki kanan mundur, loncat ke depan, salto ke belakang, la la la. Itu nggak pernah diajarkan Yesus. Nggak ada itu, Bang. Nah, sementara Anda coba lihat gereja-gereja barat. Mose, apanya itu? Itu nggak pernah diajarkan. Sementara Al-Quran mengatakan lain akamtumus shalah,
Dan Yesus mempraktekkan itu, Nabi Yakub mempraktekkan itu, Nabi Musa mempraktekkan, Abraham, semuanya para nabi maju, berdiri, mengangkat tangan, rukuk, sujud, menyimpan wajah di lantai kemudian untuk mengingat bahwa dia adalah manusia yang tak berdaya meskipun mereka nabi. Itu. Jadi yang seperti yang saya gambarkan tadi, maju kanan, kiri, salto mundur belakang, roll ke depan, roll ke belakang, salah, itu tak pernah dicemplungkan. Yesus tak pernah mempraktikkan itu. Jangankan salto-salto di rumah ibadah, orang berdagang aja diobrak-abrik sama Yesus. Jadi seperti itu, Bang. Silakan. Jika Taurat itu memang ada kecatatan karena kitab sebelumnya itu sudah disembunyikan, harusnya idealnya itu yang harus menyempurnakan itu dari Yahudi sendiri. Tapi di sini justru dari Arab yang mengklaim menyempurnakan Taurat itu. Kira-kira bagaimana itu? Bang, dikasih hukum seupil aja, tegar tengkuknya selangit. Kayak mana dikasih hukum seperti Islam? Sholat 5 kali sehari minimal yang wajib, yang sunnahnya lebih 10 kali, bahkan 20 kali, bahkan 30 kali, bahkan 50 kali. Bulan suci Ramadan melaksanakan sebulan penuh, berhaji, la haula wala quwata illa billah. Yang seupil aja mereka sembunyikan. Kayak mana kalau ada Al-Quran untuk seluruh umat manusia? Bayangkan, Bung, bayangkan, pakai logika sederhana. Ada sebuah ketetapan di mana ketetapan itu hanya untuk mereka, untuk mereka, untuk mereka, untuk mereka, dan itu jalan untuk ke jannah, untuk ke surga bagi mereka. Mereka obrak-abrik, perkatak, perkatak, tak, prak. Mereka obrak-abrik. Padahal itu adalah jalan untuk mereka selamat. Apa kata Nabi Musa? Masih kita lihat di dalam Ulangan, misalnya Ulangan 34. Sedangkan aku masih ada di tengah-tengahmu, engkau memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apatah lagi nanti aku tidak ada di tengah-tengahmu. Ini 1400 sebelum Masehi, Nabi Musa sudah mengatakan itu. Bayangkan ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Wah, tendangan penalti dikasih ke Yesus, sampai-sampai mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Mesias. Bayangkan aja tuh. Itu di abad pertama. Kayak mana abad sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, hancur. Makanya Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran, wa iskala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Bagaimana itu ayatnya? Saya kok lupa. Di dalam Al-Quran surah As-Saff, Nabi Musa alaihissalam kemudian menangis merintih di hadapan kaumnya. Kemudian lima sunnah nih kata beliau. Kenapa engkau selalu menyakiti aku wahai kaumku? Wa iskala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani, kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamun, padahal kalian itu tahu. Inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah rasul Allah untuk kalian. Kalian tahu loh, kalian diperbudak oleh Fir'aun, aku selamatkan. Di depan kita ada lautan yang begitu luas. Aku minta kepada Tuhanku, terbelah laut. Kamu selamat dari sana. Kamu lapar di perjalanan, aku minta langsung makanan yang sudah jadi siap saji jatuh dari langit. Semua dikabulkan. Kau minta tempat, kota, tanah agar kalian hidup damai di sana, diberikan dan dijanjikan oleh Tuhanku. lima sunnah nih. Tapi kenapa kau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal hukumnya cuma sepele loh. Hukumnya cuma apanya? Pada hari Sabat kamu duduk di rumah tenang, biarkan kemudian orang Lewi yang mengurus kemudian urusan agamamu. Kamu mencari kehidupanmu 11 suku, dan Imam Lewi yang menjadi penopang kehidupanmu, keturunan Harun yang menjadi pengesahan imanmu. Itu kata Tuhan, baik dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Tapi apa yang terjadi? Diobrak-abriknya hukum itu. Coba, bagaimana kalau Al-Quran yang diberikan kepada mereka? Ya ampun. Apa yang terjadi dengan sholat? Apa yang terjadi dengan puasa? Apa yang terjadi dengan zakat? Apa yang terjadi dengan semua hukum ini?
babak belur semua yang dibuat seperti jadi bungkusan kacang jadinya kitab suci Tuhan itu. Bukti, mau bukti? Mana kitabnya Nabi Musa? Mana kitabnya Nabi Daud? Ada? Ada? Tak ada, Cak Ayu. Tak ada. Apa yang kalian pegang hari ini? Kitabnya Nabi Musa? Oh, jangan mimpi. Apa yang kalian pegang hari ini? Kitabnya Nabi Isa, Yesus? Jangan mimpi. Kitab yang kalian pegang itu adalah kitab yang diperam dari abad ketiga sebelum Masehi oleh kekaisaran Roma Yunani. Itu yang Anda harus pahami. Perjanjian baru itu adalah surat-surat dari orang yang tidak jelas. Dari Lukas. Siapa Lukas? Dari Markus. Siapa Markus? Dari Paulus. Siapa Markus? Siapa Paulus? Mana Injilnya Yesus? Ada? Oh, tidak bisa lolos. Jangankan kitabnya, jangankan Injilnya Yesus, Yesus aja dipantek, apalagi pengajarannya. Lalu Al-Quran mau diberikan kepada mereka. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa, Bang. Kenapa? Mereka tidak bisa pegang amanah. Begitu firman Tuhan datang, disimpan di belakang. Begitu di depan dibaca sepele, dibuang lagi ke belakang. Begitu dikasih kesempatan untuk bertobat, dibuang lagi ke belakang. Bayangkan, apa kata Allah? Allah mengutuk mereka dikarenakan mereka itu ingkar terhadap semua firman Tuhan yang datang kepada mereka. Setiap datang Nabi selalu diolok. Itu kata Allah. Wa ma ya'tihim bir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Itu ya ayatnya ya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Betul. Setiap kali Allah mengutus rasul kepada mereka, rasul itu, nabi itu pasti diolok-olok oleh mereka. Siapa nabi yang lolos dari hinaan mereka? Tak ada, Cak Ayu. Semua dihina oleh mereka. Makanya Allah mengatakan apa? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Karena mereka melanggar janjinya, maka aku laknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Ini baru beberapa hukum dikasih kepada mereka, sudah mereka tanggalkan. Coba Anda baca Matius 23 dengan teliti. Apa kata Yesus? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka katakan. Tapi ingat, jangan kau mengikuti perkataan mereka. Jangan kau ikuti perbuatan mereka. Kata Yesus, sebab mereka tahu Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka hanya berbicara tentang Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Itu kata Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, orang banyak yang berdiri di sini yang tidak kemudian menjalankan Taurat, terkutuklah mereka. Itu kata Yesus. Nah, jadi kalau Al-Quran datang kepada mereka, apalagi dalam menggunakan bahasa Arab, aduh, payah itu, susah. Jadi hikmat kemudian Al-Quran itu diwahyukan, diberikan kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, karena mereka kemudian adalah bangsa yang amanah. Bayangkan 1400 tahun silam mereka tidak pernah merubah sedikit pun Al-Quran, wahyu Allah yang datang kepada mereka. Murni masih terjaga sampai hari ini. Seperti itu, Bang. Ya, Bang. Kalau demikian, lalu kenapa Islam sholat? Padahal itu hukum Taurat yang disembunyikan oleh orang Yahudi, ahli Taurat. Nah, Anda sendiri mengklaim bahwa Taurat itu hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi. Nah, sholat itu adalah salah satu hukum di dalam Taurat yang disembunyikan oleh ahli Taurat. Lalu kenapa Islam sholat? Oke. Jadi Tuhan memberikan hukum-hukum kepada setiap umatnya melalui nabinya. Al-Quran mengatakan inni ma'akum. Lalu kemudian ketika dikatakan oleh Allah inni ma'akum, Allah mengatakan lain aqamtumus shalah. Ini kan tantangan. Ini tantangan Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat berapa ya? Ayat 11, ayat 12, sorry. Allah mengatakan inni ma'akum lain aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli
wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna anhum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar min tahtihal anhar. Jika kamu, itu pertanyaannya, itu pernyataan Allah, sungguh jika kamu sholat, menunaikan zakat, lalu beriman kepada rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti aku Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan pasti aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Tetapi, kata Allah, barang siapa yang kufur ingkar di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Pertanyaannya, ketika Allah mengatakan, jika kamu melaksanakan sholat, pertanyaan, apakah mereka sholat? Tidak. Makanya Yesus dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi hidup keberagaman yang lebih baik itu adalah hidup beragama yang hukum-hukum kaidah ibadahnya jauh lebih sempurna dari apa yang diwahyukan Tuhan kepada Bani Israel. Maka salatnya yang tadinya hanya 3 kali sehari, salat yang lebih akidah yang lebih sempurna, agama yang lebih sempurna adalah salat yang lebih banyak dalam sehari semalam. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Makanya dikatakan apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ulaika hum, kata Allah, mereka itulah warizun, yang mewarisi alladzi yarisunal firdaus. Jadi orang yang salat khusyuk dalam salat, mereka itulah yang menerima, yang mewarisi surga Firdaus. Jadi orang Yahudi yang salat khusyuk, orang Islam yang salat khusyuk, maka kata Allah, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Salatnya Yahudi untuk Yahudi, metode, cara, kaidah, rukun dan sunnahnya untuk mereka. Sedangkan salatnya umat Islam itu ya untuk Islam. Bukan salatnya Yahudi yang kami pakai, tapi salat yang datang diterima oleh Rasulullah ketika Rasulullah kemudian Isra Mi'raj. Makanya Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian wahai umat Islam sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian. Baik. Berarti bisa dikatakan gugur ya pendapat Bang Suma yang mengatakan bahwa Taurat itu hanya untuk Yahudi, karena kenyataan Islam juga sudah memakai hukum Taurat kan, dengan menggunakan hukum sholat. Taurat untuk Yahudi, di dalam Taurat ada sholat. Al-Quran untuk Islam, di dalam Al-Quran ada sholat. Kami nggak menggunakan Taurat. Hanya saja Taurat dan Al-Quran berasal dari Tuhan yang sama, sehingga metode ibadah untuk berhubungan kepada pencipta langit dan bumi itu sama. Berdiri, ruku, sujud, sama. Tapi sholatnya orang Yahudi ada di Taurat, sholatnya orang Islam ada di Al-Quran. Begitu cara belajarnya, saudaraku. Silakan. Kenapa saya berpendapat seperti itu Bang Suma? Karena saya mengikuti narasi Anda dalam berpikir. Jadi karena Anda tadi mengklaim bahwa isi dari Quran yang telah disembunyikan oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu adalah tentang sholat. Nah, berarti ketika sholat itu sudah sholat itu, hukum sholat itu sudah diketemukan, berarti dia menyempurnakan terhadap hukum yang hilang. Nah, sedangkan hukum yang hilang itu, hukum Taurat yang telah disembunyikan itu kan hanya diperuntukkan untuk Yahudi. Nah, makanya saya bertanya, lalu kenapa Islam menggunakan itu? Kalau memang itu hanya disempurnakan untuk orang Yahudi. Seperti itu Bang. Oke, Bung, sekali lagi saya katakan contoh nih ya, tak kasih contoh supaya paham. Di dalam kitab Kejadian 17:3,
Di dalam kitab Yosua 5 nomor 14, bilangan 20 nomor 6, 1 Tawarik 21 nomor 16 dan bla 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 bla, seabrek data di dalam Bible Perjanjian Lama yang menceritakan mereka orang-orang terdahulu itu tersungkur di hadapan Tuhan dengan cara sujud. Nabi Musa kemudian sujud, Nabi Yosua sujud, Nabi Yakub sujud, kemudian Nabi Daud sujud. Semua sujud dalam beribadah. Daniel pun sujud dalam beribadah. Semuanya. Mazmur 4 nomor 4, Mazmur 95 nomor 6, Mazmur 22 nomor 29. Kemudian ada lagi dalam kitab satu Raja-Raja 18:42. Semuanya mereka sujud beribadah. Tapi bacaannya kita tidak tahu. Zikir-zikirnya, pemujaan-pemujian kita tidak tahu. Karena kenapa? Itu hukum kaidah untuk mereka. Nah, sekarang umat Islam juga melakukan hal yang sama. Perintahnya ada di dalam Al-Quran. Bukan perintahnya ada di dalam Taurat. Bukan. Perintahnya itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak ada kemudian unsur sedikit pun yang mengadakan bahwasanya salatnya umat Islam itu dikarenakan meniru-niru orang Yahudi. Tidak. Contoh misalnya dalam Al-Quran kita lihat salah satunya adalah perintah salat Isya. Kita ambil perintah salat Isya di dalam Al-Quran yang kemudian kami lakukan setiap hari sebagai rutinitas ritual. Itu diterangkan dalam surah An-Nur ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul ulum minkum thalatha marrah min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiba atau thiyabakum min zahira wa min ba'di salatil isya. Jadi diperintahkan itu. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik, yang belum dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum salat subuh. Diperintahkan kemudian ada disebut salat subuh ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan setelah salat isya disebutkan kemudian. Lalu bagaimana salat subuh? Lalu bagaimana salat isya? Siapa yang mengajarkan kita? Rasulullah Muhammad SAW lalu mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Jelas itu. Lalu kemudian bagaimana dengan salat zuhur? Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang kami praktekkan setiap saat, bahwasanya umat Islam menjadikan salat zuhur itu adalah sebagai salah satu rutinitas ritual ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anan fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ada perintahnya. Nah, sekarang cari, ada enggak salat isya di Taurat yang perjanjian lama? Ada enggak salat subuh di perjanjian lama? Ada enggak? Tak ada, Ayu. Cuman perintah salatnya dan tata caranya itu yang digambarkan. Tapi tentang gambaran bacaannya seperti di Islam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kaidahnya jelas, bacaannya jelas, seluruh dunia membacakan surah yang sama. Amin. Semua jemaat teriak di belakang amin. Nah, di dalam
perjanjian lama ada nggak yang kayak gitu? Tak ada. Jadi nggak sama. Sholat di dalam hukum Torah ada, tapi berdasarkan Torah. Sholat di dalam ajaran agama Islam ada, tapi berdasarkan Quran. Kenapa perintah itu ada? Kenapa sama? Karena berasal dari Tuhan yang sama. Sedangkan Anda, mohon maaf nih, Anda lihat coba di YouTube gereja-gereja barat itu. Musik para tak pak 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 pung pakatak para kepung pakapak para kapung para pak 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 parapum para kapak pak 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 pum. Belum lagi lampu-lampu wah kayak ambulans tabrakan. Itu dari mana pola ibadah seperti itu? Tak ada diajarkan. Al-Quran mengabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang dulu diberi kitab oleh Allah, mereka sholat, bukan jengkrak-jengkrak. Bukan. Seperti itu, Bung. Silakan. Ini kulihat gereja kalau jemaat semakin kurang, semakin lengkap alat musiknya. Bang Suma, Iya. berarti bisa dikatakan bahwa Islam sudah punya Taurat sendiri ya di luar Taurat Nabi Musa? Mati nih ya. Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Di Islam tidak ada Taurat. Di Islam tak ada Injil. Yang ada di Islam itu adalah Al-Quran. Cakupannya adalah dimensi wahyu Allah yang pernah datang kepada Nabi Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Musa, dan kemudian Isa alaihissalam. Bukan berarti Taurat ada di dalam Al-Quran, tidak. Taurat kepada Nabi Muhammad. Karena kan tadi abang kan mengatakan bahwa yang hilang itu adalah hukum sholat, kan begitu. Nah, ketika yang hilang itu sudah disempurnakan lewat Al-Quran dan umat Muslim mengenal bahwa yang hilang itu adalah sholat, berarti kan karena sholat ini adalah bagian dari hukum Taurat yang hilang, berarti kan bisa dikatakan bahwa Muslim sudah menggunakan hukum Taurat yang baru yang telah diperbaharui, kan? Hukum Tuhan yang baru itu baru tepat. Hukum Tuhan yang baru datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada seluruh umat manusia di luar hukum Musa. Musa ya untuk kaumnya. Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 100, kita baca ya, ayat 144 sampai 145. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan seperti yang akan saya bacakan kepada saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami Fahusma antaituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku, hukum-hukumku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatan wa tafsila likulli syai'in fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan wahai Musa, telah kami tuliskan untukmu pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Suruhlah kaummu. Kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan Bani Ismail. Seperti itu Bang siapa namanya? Bang Forex. Lanjut. Ya, Bang. Jika sudah ada hukum baru
yang diberikan untuk manusia lewat lewat Muhammad. Lalu Ya, mengapa masih Nabi dipermasalahkan Muhammad. hukum Taurat yang diklaim bahwa telah disembunyikan oleh ahli kitab sebelumnya, Bang? Oke. Yang pertama ada dua hal. Mereka orang Yahudi masih belum beriman kepada Al-Quran. Mereka masih berpegang teguh kepada apa yang mereka katakan kitab Talmud. Apa Talmud itu? Kitab tafsir. Apa yang mereka tafsir? Kitabnya yang mereka sebut dengan kitab Tanakh. Mereka masih berpegang teguh kepada kitab-kitab itu. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, ya ahlal kitab, wahai kalian yang memegang Taurat, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanan subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah, dengan Al-Quran itulah Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi orang-orang Yahudi itu dipanggil, masalahnya mereka tidak terpanggil, kemudian mereka nggak merasa, mereka masih tetap aja seperti itu. Yang kedua adalah orang Kristen. Orang Kristen ini jauh lebih parah karena mereka dikategorikan dalam Al-Quran sebagai orang yang zalim. Sudah tahu kitabnya Nabi Musa sudah tak ada. Yang mereka pegang cuman kitab-kitab yang diterjemahkan dan direvisi dari bahasa ke bahasa. Lalu kemudian perjanjian baru mereka itu tidak ada legitimasi kemudian dari Yesus. Mereka tetap aja kekeh memperjuangkan apa yang mereka percayai. Padahal sedangkan orang Yahudi aja dipanggil, apalagi kalian orang Kristen. Sedangkan Al-Quran itu datang untuk seluruh umat manusia, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Seruannya kemudian sangat jelas itu. Ya ayuhan nas qad ja'akum rasuluna bil haqqi min rabbikum fa'aminu, dan seterusnya. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian beriman kepada Rasul kami. Itu kepada seluruh manusia. Sedangkan orang Kristen tahu seruan-seruan yang muncul di perjanjian lama dan juga perjanjian baru itu hanya spesial untuk orang-orang Yahudi kemudian. Dan surah-surah Paulus hanya diperuntukkan kepada kelompok dan orang-orang tertentu saja. Tapi begitupun mereka tahu, meskipun mereka tahu, tetap aja mereka tegar tengkuk. Tetap aja Kristen itu membangkang. Maka dua hal ini, Yahudi dan Kristen sama-sama, yang satu sesat, yang satunya kemudian zalim. Yang satunya fasik, yang satunya zalim. Orang Yahudinya fasik, orang sebagian mereka fasik, dan orang Kristen seluruhnya zalim. Itu loh. Dan ini saya sudah menjelaskan berulang-ulang. Jadi ketika saudara mengatakan kenapa kemudian ada seperti itu, ya memang karena Al-Quran dikatakan, Nabi Muhammad SAW dikatakan begini. Sorry ya, 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyiba wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aqlal allati kanat 'alaihim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Siapa aja yang hadir di sini, mohon tegur saya kalau saya salah baca Quran. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasul
Nabi yang tidak bisa mengerti tentang Torah, tidak mengerti tentang Zabur, tidak mengerti tentang Injil. Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang datang, yang terang, yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beriman. Ayat ini menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk menghapuskan segala hukum Tuhan yang pernah datang kepada mereka sebagai beban mereka, sebagai belenggu-belenggu yang ada di pundak mereka. Maka Al-Quran datang, hapuskan semua belenggu, hapuskan semua beban yang ada bagi kalian, kata Allah. Ikutlah kepada Nabi Muhammad, muliakanlah beliau, tolonglah beliau, karena beliau membawa Al-Quranul sebagai cahaya untuk menerangi kalian. Mereka itulah orang-orang yang beruntung ketika kalian mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang Kristen, tak usah lagi kau pedulikan hukum-hukum yang pernah datang kepada Tuhan, ya, kepada kalian dari Tuhan. Nabi Muhammad sudah membebaskan kalian dari beban-beban itu. Nabi Muhammad sudah memerdekakan kalian dari belenggu-belenggu itu. Saatnya sekarang Anda turut kepada Al-Quran saja. Jangan lagi kepada yang kalian jadikan sebagai panduan. Kenapa? Karena itu tak lagi murni. Karena Tauratnya Musa tak ada lagi, kitabnya Yesus tak ada lagi. Maka yang ada sekarang, merdekakan dirimu dari kitab-kitab itu, dari hukum-hukum itu. Sekarang yang berlaku adalah hukum Islam yang didatangkan melalui Al-Quranul Karim. Itu maksudnya surah Al-A'raf ayat 157. Sekali lagi kepada guru-guru saya, kalau saya salah baca tolong ditegur, jangan sungkan. Demikian, silakan Bung. Oke, Bang Suma, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Baik, saudara Forex. Kalau besok-besok masih ada pertanyaan tentang Islam, jangan sungkan saudara, silakan Anda bertanya sebertanya-nya. Yang penting tujuannya itu belajar untuk edukasi, bukan untuk menghina, bukan untuk menghujat. Nah, kalau bertanya apapun itu tentang Islam, insya Allah kami akan bantu untuk menjawab sebisa kami, sepengetahuan kami. Kalau ada keterbatasan atau ada yang salah atau ada yang kurang, itu karena keterbatasan saya sebagai seorang Islam, bukan keterbatasan Al-Quran. Apapun yang Anda tanya, pasti Al-Quran bisa jawab. Cuma sayanya yang belum maksimal pengetahuannya tentang Al-Quran. Sekira begitu. Terima kasih juga kepada saudara atas pertanyaan. Baik, thank you. Saudara juga sehat selalu. Oke, assalamualaikum Suma. Waalaikum, saudara Wahab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Saya boleh bertanya Suma? Boleh. Anda baru mengatakan apapun yang ditanya pasti akan dijawab oleh Al-Quran. Betul ya? Terkait dengan hukum-hukum, silakan. Oh, terkait dengan hukum. Oke. Anda dan Islam itu selalu mengklaim milah Ibrahim. Ya, betul. Maksudnya milah Ibrahim itu apa yang kamu klaim, dan baik. Apa contohnya seperti apa? Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan orang yang membenci Milla Abraham atau dinul Abraham atau agama Abraham atau Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia, dan sungguh di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Jadi Milla Abraham itu salah satunya ketika kemudian diterangkan di dalam Al-Quran di surah As-Saffat ayat 106, bagaimana kemudian
Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ diterangkan ujiannya, inna haza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata kepada Ibrahim. Apa itu? Nabi Ibrahim diminta untuk mempersembahkan anaknya untuk menjadi kurban. Tapi apa kata Allah? Wa fadainahu bizibhil azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, mila Abraham mengajarkan kemudian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika perintahkan dirinya untuk menyembelih anaknya, Allah menggantikan sendiri anak yang harus jadi korban itu menjadi hewan. Maka apa yang terjadi dalam kitab Kejadian pun diterangkan, itu hanya ujian. Setelah semua itu Allah menguji Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, ya sahutnya, wahai Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, katanya, pergilah ke tanah Moria, persembahkannya di sana. Apa yang terjadi setelahnya? Berlanjut cerita, ternyata yang dipersembahkan itu adalah domba, bukan Ishak, bukan anaknya. Berarti ini hanya ujian. Al-Quran juga mengatakan itu hanya ujian. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat aku telah syariatkan sebuah hukum penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah dan atas karunia Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi milah Abraham itu adalah kurban hewan. Kami mengikuti itu. Besok hari, beberapa hari ke depan kami kurban hewan. Ishak kurban hewan, Ismail kurban hewan. Satu. Nabi Abraham kemudian diperintahkan untuk apa? Untuk bersunat. Bersunat apa? Bersunat kulub. Perintahnya pun datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengikuti kaidah-kaidah itu. Apa itu? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepadamu, kami perintahkan, kami instruksikan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah itu. Apa itu? Sunnah, kurban. Ini perintah. Lalu apa yang ketiga? Tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu. Apa yang dikatakan? Wasambiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada is hadra Ya'qub maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Abraham, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub semua menyembah kepada Allah satu Tuhan. Umat Islam juga demikian, menyembah kepada Allah satu Tuhan. Jadi milah Abraham adalah menyembah kepada Allah satu Tuhan, berkurban-kurban hewan, dan bersunat-sunat kulub. Itu yang kami ikuti dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pamungkasnya adalah kami umat Islam senantiasa melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setiap saat. Setiap saat kami sholat, kami lakukan pemberkatan. Kami punya keturunan, kami ajarkan mereka melakukan pemberkatan. Anak kami kemudian punya keturunan melakukan pemberkatan. Anak kami nikah dengan orang bule, anak cucu kami yang bule melakukan pemberkatan. Siapapun di Islam pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Sedangkan dalam Kejadian 12 nomor 3. Nomor 3 apa nomor 6? Di situ terang kali dikatakan, barang aku memberkati siapa yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kami setiap hari memberkati. Umat Islam begitu dia ibadah pasti melakukan pemberkatan dan tidak pernah mengutuk Nabi Abraham. Makanya Al-Quran mengatakan, sekali lagi Al-Quran mengatakan apa? Ketika diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa, dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, sunat, kurban hewan, menyembah satu Tuhan, hanyalah orang yang memperbodoh, memperjoblok, mempertulul dirinya sendiri.
Dan itu kita lihat hari ini. Orang yang membenci satu Tuhan, membenci kurban hewan, membenci sunnat kulub, itu hanya orang yang culul. 1 Korintus 4 nomor 10. Kami culul karena Yesus Kristus. Begitu Bang. Oke Bang Suma, Anda sudah memaparkan arti mila Abraham. Ya. Tiga, ujian yang nyata yaitu mempersembahkan anaknya menjadi kurban. Kemudian Allah menggantinya menjadi kurban hewan. Yes. Yang pertama saya bertanya kepada Anda, apakah Islam pernah mengikutinya? Ujian yang nyata mempersembahkan anak-anak Islam untuk menjadi korban. Kemudian nanti kurban itu akan diganti oleh Allah SWT menjadi hewan. Silakan. Oke. Jadi yang disyariatkan kemudian yang dicontohkan kemudian Nabi Abraham alaihissalam itu adalah kurban hewan, bukan kurban manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa nama anaknya itu Yishmael? Karena Nabi Abraham itu awalnya selalu memohon, awalnya selalu berdoa. Apa permohonannya? Apa doanya? Minta anak. Ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku, berikanlah aku anak, please. Tuhan, masa sampai setua ini aku belum punya anak? Udah hampir 1 abad usiaku Tuhan. Siapa yang telah menjadi penerusku Tuhan? Ayolah Tuhan, berikan aku anak, please. Istriku sudah hampir mandul. Itu Nabi Abraham meminta, kemudian Allah mengabulkan. Makanya setelah dia kabulkan, apa nama anaknya? Yishmael. Apa arti Yishmael? Tuhan mendengarkan doa. Maka didatangkanlah anaknya Ismail. Ketika didatangkan anaknya Ismail, Allah ingin meminta anak itu kembali, diuji. Aku minta anaknya kembali, apakah dia masih bertakwa, apakah dia masih taat kepada aku. Dimintalah itu anaknya Ismail. Ambilkan, kembalikan anakmu itu kepada aku. Sembelih, bunuh. Apakah orang ini mau atau tidak? Nah, sekarang umat Islam begitu enggak? Ada enggak yang berdoa seperti itu? Ya Tuhan, berikanlah kami anak, kami sudah mandul, kami sudah tua hampir 100 tahun. Ada enggak yang kayak gitu? Tak ada. Jadi itu berlaku ujiannya hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mila yang diikuti bukan mila ngikut anak, bukan mila nyembeli anak. Mila yang diikuti, yang disembeli adalah hewan kurban. Demikian. Oke. Ya, jadi jelas di sini bahwa Islam itu tidak mengikuti mila Ibrahim yang mempersembahkan anaknya, baru ketika Islam mempersembahkan anaknya baru diganti kurban hewan oleh Allah SWT. Ya, itu juga hak-hak Anda sekalian, karena di dalam mila Ibrahim pun kurban hewan itu berbeda dengan Islam. Oke. Karena kurban Ibrahim, maksudnya itu kurban hewan itu dibakar di atas mezbah habis oleh api. Sementara kurban Islam itu dibagi-bagikan, dimakan di rumah masing-masing. Oke, jadi sudah berbeda ya. Mila Ibrahim itu tidak pernah dilaksanakan oleh Islam di dalam uji kenyataan mempersembahkan anaknya. Sekarang kedua saya mau bertanya. Nah, ntar dulu Bang, ntar dulu, jangan berkesimpulan begitu, Banyu, nggak dulu, jangan berkesimpulan, nggak bisa. Ya. Ya, jadi masalahnya sangat jelas kalau. Ya, ntar dulu Bang, giliran Banyu lagi, jangan berkesimpulan. Buktikan dulu, nak. Ntar dulu, jangan berkesimpulan, silakan Banyu. Jadi mila yang dimaksud itu kurbannya hewan, ya, bukan manusia. Faktanya bukan Ismail yang disembelih, hewan. Dan kami mengikuti. Anda kan berangkat kan dari mempersembahkan anaknya. Loh, betul tidak? Mila Abraham itu yang dikurbankan itu hewan. Iya, hewan. Oke, terus bukan manusia kan? Terus dan kami Islam juga mengorbankan hewan di atas ya, mezbah. Jelas kami kurbannya hewan. Di mana? Ini sebentar lagi di masjid saya itu sudah 3 ekor yang mau saya kurbankan sedikit lagi. Oh iya. Nabi Ibrahim dan keturunannya melakukan itu.
Hanya Kristen yang kurbannya manusia. Ya, silakan. Mila Ibrahim itu kurban hewan itu dibakar di atas mezbah, habis dibakar. Bukan metodenya. Ya? Bukan metodenya. Yang jadi korban, yang jadi korban di Abraham itu apa? Hewan. Jadi korban di Islam itu apa? Hewan. Itu yang dimaksud. Loh kok Anda cari, ini dibakar, ini disate, ini dicapcai. Wah, ada aja cara Anda. Itu cara orang menolak kebenaran itu kayak begitu. Ya, sah-sah saja dulu, ya. Pak Wahab. Iya dulu, dong. Pak Wahab, bentar dulu. Kalau yang kedua, bentar dulu, belum kelar. Kalau boleh nggak Kristen satu? Boleh nggak Bang Handi satu dia, saya satu juga. Iya, silakan Bang Juma lagi ya kan. Gantian bertanya Bang Juma lagi, silakan. Ya. Oke, Bang Suma. Ya, saya bertanya. Yang kedua. Bentar dulu, giliran Bang Juma lagi. Bang Juma dulu kepada Anda. Saya hampir 2 jam ditanyai sama Kristen tadi. Silakan Bang Juma lagi, silakan. Satu pertanyaan. Apakah Bapak orang-orang Kristen itu mengaku sebagai pengikut Yesus? Kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Mate bija. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mate bija. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 6, di situ jelas dikatakan bahwasanya siapa yang berkata bahwa bahwa Yesus Kristus ada dalam dirinya, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Mate meja. Pertanyaan saya, Pak. Yesus mati disalib. Kristen mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, yang percaya kepadaku adalah dia yang melakukan apa yang pernah aku lakukan. Yohanes 14:12. Kenapa orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus, tetapi kenapa orang Kristen tidak mati disalib, Pak? Silakan, Pak. Silakan jawab. Tunggu dulu. Jedor. Di mana dalilnya Yesus mengatakan di mana dalilnya Yesus mengatakan harus mengikuti apa yang dia lakukan? Yohanes 14. Yohanes 14. Nomor 12. Nomor 12. 12. Yohanes 14 ayat 12 tidak menyebutkan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut dia harus melakukan apa yang dia lakukan. Loh, coba cek ayatnya. Saya baca dulu, saya bacain. Silakan. Ya, saya bacain dulu. Anda ini nggak banyak pernah Bible. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu. Di sana tidak menyatakan bahwa setiap apa yang dia lakukan itu harus kita lakukan juga. Tetapi setiap apa yang dia kerjakan, ya. Jadi semua bisa mengerti ya. Jadi itu Tunggu. jawaban saya. Tunggu, Pak. Tunggu. Yesus mengatakan dengan sangat jelas di sana bahwasanya aku berkata, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada aku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan salib, mati di atas tiang salib. Itu pertama. Yang kedua, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup, mengakhiri hidupnya di atas tiang salib. Iya, jadi pertanyaannya apa? Bapak kenapa tidak mengakhiri hidup dengan salib juga? Belum waktunya, Bang. Simpel saja jawabannya. Belum waktunya. Apa memang Kristen itu setiap mati disalib? Itu terserah. Ya. Terserah. Anda bertanya kepada saya, ya belum waktunya. Jadi kalau umpamanya ada orang Kristen yang mati tidak disalib, berarti konsep berpikir Anda yang salah. Ya kalau begitu Pak Wahab izinkan saya. Ntar dulu Pak Wahab. Halusinasi. Modal jidat. Ntar dulu Pak Wahab. Silakan ini live.
ini lain. Iya, Silakan iya. Anda berbicara supaya keluarga Anda mendengarkan. Katakan begini, hai keluargaku, kalau saya nanti akan mati, tolong disalib. Gitu ya. Silakan Pak, buka. Silakan, kita rekam. Hai keluargaku, jika memang akhir hidupku aku harus disalib, Ya, lihat. Ikutin saya. Oke, itu cara penyesatan. Katanya Oke, Sum, saya sudah menjawab Anda. Saya mau bertanya lagi. katanya Anda mengenai Mila. mau mati di titip pesan Iya, saya bahwa mau nanti mau bertanya dulu, Mila. saya meninggal nanti tolong saya disalib begitu. Ya, diulang Pak, diulang pesannya Pak. Iya, Pesannya Pak. Suma, Anda disunat tidak? Diulang dulu Pak. Kita dulu jangan pindah dulu Pak. Kita dulu. Allahu Akbar, masya Pak Allah. jangan pindah dulu Pak. Tolong pesan-pesannya Pak. Pesan-pesan kepada keluarga Anda Pak. Silakan. Wah, baru sang ada Kristen pesan-pesan keluarga untuk mati disalib. Allahu Akbar, masya Allah. Bahaya. Ini ruangan diskusi atau bagaimana? Bahaya pertanyaannya Ini Bang ruangan Jono. diskusi Pak, bukan ruangan tipu-tipu di sini. Bukan Bapak tipu-tipu. mengatakan Anda hidup seperti Yesus hidup. Anda, Yesus mengatakan 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang Anda sudah siapa yang menipu mengaku, tadi. barang siapa mengaku dia ada di dalam Yesus atau Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib Bila Ibrahim hidup pertama sama saja kalian seperti itu sudah gagal. sama Gagal seperti total. Yesus. Gagal total. Anda mengaku pengikut Yesus. Ternyata Bila kalau pertama mengaku Ibrahim pengikut saja, Yesus, Pak, kalau mengaku sebagai Kita sudah pengikut gagal, Ibrahim. Yesus, kalau mengaku pengikut Yesus, Islam maka Bapak Islam harus tidak hidup mau- seperti Yesus, maka Bapak harus disalib, gitu loh Pak. gagal kalian itu Mila. Ya biarkan orang lain yang menilai, tidak masalah. Ya, Kan semua Bapak yang- bagaimana? Anda disunat tidak? Anda mau mengikuti Anda Mila akan Ibrahim? mati disalib tidak? Belum selesai loh, Belum selesai nih Pak. belum selesai. Ya sudah jawab 2 kali. Enggak. Anda mati disalib. Kalian tidak puas, kalian jawab. Anda mati disalib, bertanya terus. Anda mati disalib. Kalau saya ditentukan, belum Ya. saatnya semua. Anda tidak mengerti. Berarti Anda belum ditentukan sebagai pengikut. Oh. Kalau begitu, karena pengikutnya Jangan cepat harus begitu melakukan, berpikir, Suma. karena pengikutnya harus melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Ayo, sekarang saya tanya, Nah, apakah Yesus Anda itu yang ini konsep berpikir Anda, kalau mau di Yesus itu Pak dibunuh atau memang dia datang untuk mati? Itu dulu. Yesus Dia datang datang untuk mati di untuk atas tiang salib. menyelamatkan. Menurut konsep Kristen, Yesus datang untuk mati di atas tiang salib. Berarti dia yang bekerja untuk disalibkan. Berarti semua Kristen kalau mengaku sebagai pengikut harus mati dengan cara dipantek. Hah? Ingat Bang Joma, sebelum disalib harus siapkan ngomong anggur asap. suka-sukamu saja, Sum. Hah? Ngomong suka-sukamu. Lah Harus itu fakta dalam Bible Anda sendiri kok. Saya bacakan pelan-pelan ya, saya bacakan. Iya. Di dalam Yohanes 1 Kiflis. nomor 2 nomor 6. Dengar. Barang siapa Kifli, dengar dulu Kifli. barang Sama- siapa tunggu, mengatakan barang Kifli. siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib Mila Pak. Wajib dia wajib hidup sama Ketakutan seperti dulu, Mila Ibrahim. Yesus hidup. Mila Ibrahim dulu dituntut. Mila Ibrahim sudah selesai Pak. Kurban Belum. hewan. Ibrahim hewan kurbannya, Tiga yang Anda Islam katakan kurbannya tadi. hewan. Sama kan? Kristen kurbannya Tuhan, Enggak. dewa, anak dewa. Nah, sekarang giliran Anda. Kalau saya dengan Nabi Ibrahim Tidak ada hewan sama-sama dimakan seperti kurban Islam. hewan. Sama-sama kurban hewan. Kalau kami Dimakan sama seperti kami, Pak, sama kami, Pak. Kurban Sama. hewan, Pak. Bapak. Kami mulai nggak sama. kondusif. Ibrahim itu Pak. dibakar, Bang. Bapak. Udah mulai nggak kami- kondusif dia nih. Kami Ya, sudah sama habis. Nabi Habis. Ibrahim kurban hewan. Sudah begini parah. Umat Islam kurban hewan. Sama kami. Nah, Yesus kurbankan dirinya sama. di atas tiang salib. Orang Kristen kurbankan dirinya di atas salib. Salib Abraham- tidak. Jawab. Abraham tidak bawa kurbannya ke rumah.
Jawab dulu Pak, jawab dasar dulu Pak. bocil. Kita bawa ke rumahnya ke Udah rumah. mulai nggak kondusif diturunkan, Iya, udah mulai turunkan aja. kepanasan dia, udah mulai kena dia. mulai emosi dia, mulai Mulai mirip. emosi dia. Dah, mulai emosi turun. dia. Kamu ke gereja saja, dari belakang kamu plototin pantat pendeta itu, jilat anusnya ya. Mudah-mudahan otakmu sembuh. Dia bertanya bertubi-tubi dijawab. Baru satu pertanyaan yang banyak bikin dia pusing. Habis itu dia pakai cara Paulus. Wah, ya nanti kalau sudah ditentukan, kalau ditentukan saya mati dasar penipu. Jangkrik. Udah dibacakan gitu loh. Nanti Pak Wahab, nanti kalau Anda meninggal, sebelum meninggal ya, tulis di situ kepada permintaan kepada keluargamu, kalau saya nanti mati, tolong siapkan anggur asam. Kemudian siapkan salib. Bukan begitu Bang Handi, Apa seperti tuh? dia dagingnya dibawa pulang. Siapkan juga setan yang merasuki orang yang akan berkhianat kepadamu. Iya juga ya. Itu namanya Mila Yesus ya. Iya, Mila Yesus. Siapkan juga tentara-tentara Roma. Tapi kalau saya diminta, tapi nggak boleh, bebas hukum ya. Diminta untuk jadi tentara Roma saya mau, tapi ya bebas dari hukum. Kan ada itu Bang Andi yang mereka bikin ya, namanya dongeng ya kan. Mereka bikin tutorial begitu, dia dikasih salib, mungkin berat kali kan, habis itu dicambuk emosi. Ada nggak yang bisa perlihatkan videonya itu? Emosi dia, ngamuk yang Yesus yang dibuat-buat Yesus mainan itu. Emosi dia karena dicambuk terus dari belakang. Buat Kristen jangan masuk ke rum-rum pecundang macam begini ya, biar mereka berani keluar kandang ya. Ini pecundang semuanya ini. Ya beraninya main mio, ya toh ya. Parah. Kasihan kali. Kok tantrum? Iya, penyembah anus anak Maria muncul. Raja pleset. Tapi saya kok Kristen ini kok melanggar semua sebagaimana yang ditulis di Yohanes 14:12 ya. Kok nggak ada yang mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Yesus ya? Karena mereka ini sejatinya adalah anti Yesus mereka ini. Mereka ini bukan, lihat buahnya kata Yesus, dari buahnya kau lihat dia. Orang-orang ini ada orang-orang cuplis dan toples yang akan diusir Bang Andi. Ya juga ya. Iya. Yesus di masa hidup itu dia pernah minjam keledai orang. Kenapa Kristen sekarang nggak mau mengikuti pekerjaan Yesus? Minjam keledai gitu ya, satu. Ya Yesus minum anggur asam, nggak ada yang mau minum. Manggil Yesus ibunya dengan panggilan, "Woi perempuan, kamu kemana?" nggak mau. Mau manggil perempuan guguk, nggak ada yang mau. Tapi kalau itu sering dilakuin loh. Iya betul. Kalau itu sering. Luar Dan ada satu lagi Bang Andi, Satu Ya, lagi Bang. mereka ini tidak mau ngobrak-abrik pasar gitu. Maunya harus mengobrak-abrik pasarnya seperti Yesus. Iya bukan betul gitu. juga sih. Betul. Ya kedua, iya benar. Masuk ke bait suci juga ya, balikkan meja pedagang gitu ya. Iya betul. Tapi yang paling ini loh, itu loh tadi. Tapi sebenarnya tadi itu udah mau mengeluarkan wasiat itu. Udah mau ke wasiat, tapi wah bahaya ini didengar keluarga aku nih karena live, bahaya katanya. Terpaksa dibelokin dikit. Takut dia jujur. Mau jujur dia. Bahaya ini Bang Handi menjebak orang. Harusnya tadi itu jangan katakan lagi live supaya dia bisa nipu-nipu gitu. Oh iya juga ya. Bang Handi bilang live YouTube. Tapi Takut udah ketahuan penipu. Tapi udah mulai tadi tuh mengikuti arahanku tadi. Tapi di ujungnya dibelokin. Allahu Akbar. Hampir kena jebakan Batman Bang Handi dia. Iya betul. Tapi kena sih tadi sebenarnya. Cuman karena dia ingat Paulus. Jangan. Belokin dikit. Kan ada roh pembisik.